Ke sini Pak. Pak lihat nih. Salaman Pak. Iya. Mau kesakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat hari Jumat. Dan saya mengingatkan lagi kalau Jumat berpeci buat para pejabat dan PNS. Kalau tidak mampu beli, tolong sampaikan. Pak Wali akan ke MIMI membelikan kepala dinas peci. Karena peci itu kan simbol lelaki Nusantara. Jangan sampai tradisi positif ini hilang ya dalam lingkungan kita. Saya akan sampaikan beberapa hal terkait isu-isu dan politik ya, dan juga hal-hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, zaman sudah berubah karena dalam teori perubahan yang berubah di dunia ini hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri gitu ya. Tidak ada yang abadi. Jabatan juga sementara. Jadi saya sadar betul Bapak Ibu, suatu hari saya akan dadah-dadah berpisah juga. Suatu hari, makanya ibu saya selalu mengajarkan kalau ada yang meninggal dunia harus takziah dan ziarah. Saya dulu bingung nasihat ibu saya ya, tapi setelah saya jalani, saya paham. Pulang dari ziarah, semangat hidup suka naik, bahwa masih diberi umur, itu jadi jangan disia-siakan, jangan mediocre, harus gitu. Itu ya. Jadi silahkan dicoba ya. Kata ustadz saya, jenazah itu guru terbaik yang tidak bicara ya. Nah, politik hari ini juga mengalami perubahan artinya dengan pemilihan langsung ini memberi peluang orang-orang yang tidak terlibat kesehariannya dalam politik praktis bisa menjadi pemimpin di daerah atau di tempat lain. Sehingga posisi saya hari ini mewakili kesempatan itu. Ya. Dulu saya membayangkan kalau harus jadi pemimpin berarti harus full jadi anggota partai politik, ya, atau bahkan masuk ke birokrasi dulu. Tapi hari ini tidak begitu. Jadi artinya siapapun punya kesempatan yang sama untuk masuk ke posisi politik seperti itu. Kedua, perubahan-perubahan berikutnya adalah teknologi yang tidak bisa dihindari. Ibu saya pakai HP, urusannya cuma dua, yang SMS saya dan telepon. Sekarang saya kasih smartphone, anggarnya dipakai nanti dengan SMS dan menelepon gitu ya. Jadi ada generasi gap dengan anak saya cucunya. Kalau anak saya pakai HP untuk segala urusan, lebih dari 20 urusan, ibu saya hanya 2 urusan. Jadi contoh dua generasi yang berbeda. Anak saya suka tanya, Pak, kenapa sih pakai jam tangan? Kan buat lihat waktu, ya kan di HP juga bisa. Nah ini logika anak SD begitu. Jadi ini benda sia-sia gitu, dipakai sehari-hari nempel di badan hanya untuk satu urusan, tinggal di jam. Tapi generasi anak-anak sekarang tidak melihat itu sebagai kepraktisan. Kemudian anak-anak kita lahir pasca reformasi, jadi mereka tidak merasakan suasana orde baru ya, yang dulu kita alami sebagian besar di sini para orang tuanya, sehingga mereka mengakses informasi dan hobinya generasi baru ini adalah mengkomparasi lah, dikit-dikit ngebandingin, dikit-dikit ngebandingin. Jadi kalau jadi pemimpin sekarang dibanding-banding, ya itu resiko ya, yang juga harus diterima. Karena kemudahan menggunakan si smartphone itu, apa yang terjadi? Arus informasi begitu cepat, ya, sehingga ada kelompok masyarakat yang
sekarang kurang punya waktu baca koran langsung, kurang punya waktu nonton TV langsung, karena sudah bergeser membaca beritanya pun dengan online, nonton TV-nya pun dengan online. Setiap saya sampaikan ada acara anu di TV, Pak ada streamingnya enggak? Nah, itu pertanyaan sekarang makin banyak, menandakan ya untuk Telkom dan teman-teman teknologi mencari informasi itu makin luar biasa. Lahirlah sebuah media baru yang namanya media sosial. Media sosial ini begitu populer di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini budayanya ngobrol. Ya. Budaya ngobrol pindah ke teknologi, lahirlah ngobrol via SMS, ngobrol via media sosial. Jadi itu budaya ngobrol yang ditulis. Ya. Kelemahan orang Indonesia di mata saya jarang menulis. Jadi saya hormat kepada wartawan karena profesi menulis itu tidak mudah. Saya lulusan ITB, profesor-profesor di ITB tara nulis. Ditulis nanti, lamun geus pensiun, tadi oleh mantan mahasiswanya yang merasa nganuhunkeun gitu. Saya juga nggak ngerti. Penduduk Indonesia, kalau tidak salah ya, 1/7 dari penduduk Jepang. Tapi produksi buku di Jepang 10 kali lipat. Menandakan ada perbedaan budaya. Di Jepang mah yang menurut kita tidak penting, kata orang Jepang penting untuk diwariskan dalam bentuk tulisan. Teknik membungkus permen ya di Jepang. Kurang naonan yang buku teknik membungkus permennya. Saya tanya ke profesor-profesor saya, kenapa nggak bikin buku? Nunggu Mahakarya dulu, Mahabharata gitu kan. Ada mental block ya. Dan saya kaget kemarin dapat data dari Dinas Pendidikan. Orang Indonesia hanya baca buku 27 lembar per tahun per orang. Jadi ya ini juga mungkin mewakili para baca buku sebenarnya, kecuali buku tabungan. Saya menemukan kesimpulan bahwa orang Indonesia hobi ngobrol dan silaturahmi kayak begini membahagiakan. Karena di survei indeks kebahagiaan Bandung, Pak, kita kan skornya sekarang lumayan, alhamdulillah 70,6 standar BPS ya. Dulunya 68, ya Pak Anwar ya dulu kan. Indeks kebahagiaan kita naik berapa dari tadinya 68,7 sekian, sekarang jadi 70,6 ya naik. Itu rata-rata. Dari 10 indikator, penyumbang terbesarnya itu keharmonisan keluarga. Ternyata orang Bandung itu bahagianya itu kalau berkeluarga dan harmonis. Dan hasil surveinya orang yang menikah lebih bahagia dari yang belum menikah. Makanya kenapa saya kampanye jomblo, segeralah menikah, karena ternyata nomor 1 kebahagiaan orang Bandung ada pada keluarga. Nah ini yang menarik. Yang kedua, penyumbang kebahagiaan orang Bandung adalah sosial interaksi sosial. Bisa berbentuk fisik, ketemu di arisan, di forum, di seminar, di pengajian, bisa interaksi digital. Maka di HP masing-masing pasti ada WhatsApp group, WhatsApp dosen ekonomi, WhatsApp redaktur, WhatsApp pimpinan dianya, WhatsApp alumni SD, SMP, SMA, Sapeda, Hobi Manuk, segala rupa. Kebahagiaannya ada di situ, Bapak Ibu. Nah, jadi poin saya, itulah kenapa Facebook di Indonesia 50 juta, Twitter nomor 1 di dunia, paling aktif itu Jakarta, traffic. Bandung nomor 6, sedunia ini. Jadi budaya ngobrol orang Indonesia mendapatkan salurannya yang namanya media sosial. Ya. Makanya orang Indonesia paling jago bikin trending topik. Makanya Persib klub terbaik di dunia. Barcelona kedua, Madrid ketiga. Karena dipilih berdasarkan voting online.
Jadi kalau sudah online-onlinean, saya bilang militansi orang Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau ke luar negeri saya bilang best club in the world is my city club Persib by online voting. Ya, nah poin saya karena sekarang zaman sudah berubah, maka nah ini gambar saya baru saya tulis 5 menit yang lalu. Pemkot Bandung itu diukurnya oleh 3 hal, itu aja. Saya udah komplain-komplain ke Pemkot itu, satu urusan integritas, Pak ya pungli, Pak saya dipalak, Pak saya diminta duit. Kedua, Pak pelayanan publik ya, Pak lelet, udah sebulan KTP udah beres Pak, ini kenapa di pingpong pelayanan publik. Ketiganya profesional, Pak juga Singapura, kudu nama kieu, para rinter apa terus. Jadi selalu ukuran, kalau saya kategorisasi ya, ukuran percakapan ya termasuk di RKW juga itu kategori ya kurang lebih urusan 3 ini perdebatannya. Di bawahnya saya bagi-bagi ada ekspektasi publik. Nah, yang dulu tidak punya saluran zaman baheula kumaha mun komplain. Kirim surat resmi. Apakah suratnya sampai ke wali kota? Tidak jelas, tidak ada ukuran, tidak ada tracking. Ya. Kemudian ada ekspektasi pemerintah vertikal, ya, dengan rapor anu ini itu dan sebagainya. Yang saya sering bilang ke sesama wali kota, udahlah sekarang mah kurangi kata kompetisi, saya bilang perbanyak kata kolaborasi, kita mah NKRI. Saya bilang ke teman-teman kita nggak boleh anti kritik, kita jawab tapi dengan data. Kalau menjawab tidak dengan data namanya debat kusir, nggak akan selesai. Nah, kita jangan masuk ke suasana. Makanya saya bilang, sok mana datanya. Jadi kami, Pak Pitoyo ya dan teman-teman, sedang melatih kultur komunikasi di Pemkot itu. Kalau kurang dan valid datanya, kita bilang terima kasih, kita akan perbaiki dan minta maaf kalau salah. Tapi kalau kritikannya tidak berbasis data, pakai asumsi personal, kita jawab dengan data. Ya. Nah, publik ini karena ekspektasinya tinggi, ada yang curhatnya itu via media sosial, banyak sekali Pak. Waktu 2 bulan saya menjabat, ribuan mention ke saya, karena saya dikenal sebagai orang yang aktif di media sosial. Pemkot belum punya struktur dulu ya, hanya 20% yang tahu Twitter di 3 bulan pertama. Nah sekarang semua dinas sudah punya akun Twitter, punya komplain handler, ya, operator, terbagi rata. Sekarang saya per minggu terima komplain paling hanya 10. Kalau dulu bisa ratus-ratus ya per minggu itu, banyak sekali. Saya bilang setiap bekerja harus posting. Jadi kayak bikin berita kan. Ada 151 kelurahan, ada 30 kecamatan, ada 20-an dinas, total 200. Saya bilang wajib minimal 1 berita. Jadi di Kota Bandung ini Bapak Ibu, per hari ada 200 berita diupload sebagai akuntabilitas kerja. Ya. Kurangi ngupload foto rapat, perbanyak upload foto yang sifatnya aksi. Karena dulu ada pertanyaan, Pak Wali, naon sih gawe Satpol PP? Sebenarnya, oh baru paham. Jadi untuk memberikan akuntabilitas. Kedua, jadi dengan begini apa yang terjadi Bapak Ibu? Dinas kami memberitakan kegiatannya, diminta tidak diminta. Ya. Kedua, dia menjawab. Coba ada percakapan nggak? Juga kamarinya, Pak ayam monyet lepas ya, di depan rumah sakit Muhammadiyah, lapor. Ya. Terus saya tolong diskar urusan permonyetan kemana? Terus saya bingung. Tolong diskar rescue. Sejam kemudian Pak Wali lapor, monyet sudah diamankan. Jadi
satu memberitakan diminta tidak diminta, dua merespon request, ketiga berkomunikasi menjawab komplain. Ya. Itu kenapa sih Soekarno Hatta nggak ditambal-tambal? Saya baca sih operator. Soekarno Hatta itu jalan nasional Pak, karena gini-gini kami punya keterbatasan, tidak bisa membelanjakan uang bukan di aset. Ya. Walaupun si warga makan ke apalnya, maka saya bilang ke dinas saya, udahlah Pak Wali tanggung jawab, tambal ya ke duit orang gitu. Nanti kalau ada gimana-gimana saya mau tanggung jawab. Ya, kalau meninggal kumaha, mereka mau tanggung jawab nggak? Gitu. Ya, di urusan-urusan begitu mah, di Republik ini kadang-kadang punten ya, karena klasifikasi begitu, pelayanan juga jadi mandek. Dekebersen trotoar milik provinsi, udah lapor ke provinsi, provinsinya tidak spesialet kita dalam BBRS ya di Kota Bandung, jadi susah Pak. Ya, ada kendala-kendala itu. Ya, dan seterusnya. Kenapa basisnya foto? Nah itulah karena hari ini orang mengkonsumsi foto itu lebih bagus daripada tekstual. Kalau tekstual kan orang masih curiga, ini laporannya benar apa enggak. Tapi kalau fotografi sebelum dan sesudahnya bisa dilihat. Ya. Coba ke Instagram saya. Gara-gara saya instruksikan semua dinas kalau laporan pakai foto Pak, sekarang tukang gorong-gorong juga sebelum menggali gorong-gorong foto dulu Pak. Ada di Instagram saya. Jangan foto-foto nanti di dalam gorong-gorong. Ini ada foto. itu foto yang paling ekstrim yang pernah saya lihat. Biasanya yang difoto itu before, rework, kotor, ya, after, bersih. Ini Pak, demi lapor Pak Wali, dia berfotonya di Instagram. Berfotonya di dalam gorong-gorong, bayangkan kali nggak 3 zaman Vietnam. Nah, poin saya adalah inilah budaya baru dalam berkomunikasi. Nah, bagian kiri. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti lihat ada Satpol PP foto-foto dengan doger monyet dulu, nah, itu perintah Pak Wali. Sebelumnya ada doger monyet, setelahnya bersih. Nah, ini 200 berita kayak begini Pak, yang diupload oleh mereka. Di tukang gorong-gorong tidak buka HP, ya. Sampai saya di Facebook Pak Wali, saya miskin sekali, mohon dibantu sekolah anak saya nggak punya uang, udah berapa hari gini, tapi ngupload main nanti curhat nanti gitu. Jadi bukan duit jam sama si orang Indonesia Bandung teh. Tapi yang punya miskin ekstrim, tapi curhatnya di medsos gitu. Jadi medsos itu di suatu hari ya kayak TV. TV sekarang bagi orang miskin bukan barang mewah kan begitu. Ya. Ini contoh kecil. Artinya saya jaga betul proses komunikasi ini. Saya punya Twitter, alhamdulillah 1,3 juta follower. Instagram itu lebih tinggi, 3 juta. Kenapa lebih tinggi? Ternyata orang Indonesia itu senangnya berita ringan Pak. Memberitakan politik, memberitakan yang berat-berat, tapi jangan pakai bahasa berat, mereka capek. Itu kenapa di Twitter ini kan banyak, di Twitter itu pola komunikasi medsos yang sekarang dipakai untuk hal-hal politik. Jadi mau ngebully itu di Twitter lebih banyak, ya. Akun-akun anonim, nyerang, buzzer-buzzer, orang yang dibayar untuk promosi politik atau apa, itu di Twitter. Maka saya nggak terlalu nyaman sekarang di Twitter. Karena kalau sudah di Twitter itu ada kelompok haters yang nunggu, ya. Jadi menurut saya memberitakan Pak, ini mah pencitraan, gitu, serang. Tah, Ridwan Kamil urus banjir, pasti cek Kabupaten Bandung, ya gitu. Itu banyak sekali Pak, yang nggak saya balas, itu di Twitter. Kalau di Instagram karena basisnya fotografi, jadi saya posting yang ringan-ringan saja, ternyata lebih disukai. Nah kalau Facebook, saya punya fanpage, 2 juta like, tapi reachable akunnya, reachable akun itu artinya si follower yang nge-like ini punya follower lagi.
Jadi kalau saya posting ke 2 juta itu bisa sampai 30 juta akun kena berita itu per bulan. Itu menurut Facebook. Jadi itu betapa besarnya subscriber range. Makanya tidak heran yang komen-komen gak hanya orang Bandung kalau lihat data statistik. Dari Ambon, dari NTB, dari Papua, Pak, ikut komen Lubiong urusan Bandung gitu ya. Nanti sore kita launching maghrib mengaji, yang komentar banyak bukan orang Bandung dari mana-mana. Sehingga media sosial inilah platform spektrumnya sangat luas. Dan Facebook sendiri, karena kami punya kerjasama dengan Facebook sendiri yang bilang ke saya, Pak Wali, kalau ngeposting hasil penelitian kami, yang ratingnya tinggi itu yang berita ringan justru. Yang ratingnya rendah itu kalau berita terlalu serius. Sehingga sekarang saya kalau memposting, saya sadar betul cara menulisnya. Kalimat serius, ada kutipan jomblo, galau, mantan, pasti ratingnya tinggi, entah kenapa. Ya. Tapi kalau beritanya hanya serius, contoh gini ya, hey warga Bandung, Pemkot Bandung mendapatkan cek. Di satu posting saya bilang begini, hey warga Bandung, Pemkot Bandung memenangkan 3 inovasi pelayanan Sinoviknya, yang komen 400. Tapi pada saat saya posting sesuatu nuhudai gitu ya, hey warga Bandung, kalau tidak segera menikah disuntik mati, ya hari gitu ya, yang komen 3.000. Nah dari pola ini sekarang saya sadar, kalau memberitakan sesuatu ke warga, kombinasikanlah unsur berita tapi dengan gaya bahasa yang humoris. Ternyata itu jauh lebih kena. Kemudian terakhir dari saya, karena perubahan zaman ini Pak, saya meminta kepala dinas juga sekarang harus proaktif ya. Di Ridwan Kamil Watch ini, Kang Andi dan teman-teman, saya nggak ada masalah ya. Tapi saya ini wali kota yang menjawab. Memang dulu kalau ngeritik penguasa, pemimpin dibalas gitu, ini sepakat nggak? Nah zamannya nggak bisa. Antara tidak ada political will, malas dijawab kan begitu, atau memang tidak ada saluran. Sekarang Pak, saya bisa aja tidak menjawab ya, dengan kesadaran, menunjukkan saya tidak mau komunikasi. Tapi saya ini tidak anti kritik, ya. Saya ini orangnya senang dialog. Jadi bahasa saya, ayo dialog, ayo ngobrol supaya perspektifnya sama. Ada yang dipermanenkan, contohnya. Nah ini lihat, saya jawab selalu dengan data, kritikan. Karena pengkritik itu kadang-kadang mengeneralisasi. Anda gagal, gitu. Anda jelek, Anda hitam, gitu kan. Nah saya nggak terlalu merespon terhadap hal begitu. Mari dialog, saya buka data. So, apakah kami hanya urusan relokasi dan seperti yang diberitakan gitu ya? Saya lihat, Pak. Dibangunkan permanen PKL Ujung Berung. So, wawancara tuh PKL Ujung Berung yang happy sekarang di sana, kan nggak pernah gitu ya. Ada yang pindah ke basement PKL Alun-Alun. Ya, ada yang ke mall PKL Merdeka, ada yang digeser ke dalam sementara PKL Tegalega, ini contoh kecil. Ada yang libur, ada yang ditata rapi. Jadi jangan dikira tidak ada penataan. Ciroyong itu malam-malam sudah rapi di sisi yang belokan Ciroyong itu. Ada yang difasilitasi meja bangkunya, ya, yang di mana? Sudirman. Ada yang direlokasi yang sekarang ramai. Karena pada dasarnya PKL nggak mau dipindah, dia cari alasan. Padahal dia tahu suatu hari kapanpun pasti akan datang waktu dia harus pindah kira begitu. Ya. Maka waktu dia dibantu mediasinya oleh mahasiswa demo-demo di Pemkot itu, saya datangin pas 1:30 pagi karena ngeblokir Panto. 1:30 pagi saya seorang wali kota dari Pendopo bersama ajudan saya 2 anak. Saya dialog aja.
Saya debat semua argumentasi mahasiswa dengan logika ini. Karena selalu generalis tadi. Anda pemimpin zolim, Anda pemimpin tidak solutif gitu. Saya buka begini mah diam gitu. Ya. Nah inilah poin saya, komunikasi publik, bahwa hari ini pejabat, pemimpin tidak bisa lepas dari ekspektasi publik, di mana ekspektasi publik sekarang diberi saluran yang namanya media sosial. Tidak bisa dihindari, ke kiri diomongin, ke kanan diomongin. Maka yang penting integritas kita jaga, pelayanan publik kita tingkatkan, ya, dan lain sebagainya. Dan kami merespon juga, misalkan dari Ridwan Kamil Watts, ya kan, waduh Pemkot selalu, punten ya, nggak apa-apa masalah juga, selalu kalimat pertamanya itu negatif dulu. Pemerintah Bandung mah tidak transparan, gini, APBD-nya tidak online. Padahal udah online, tapi levelnya masih generalis. Saya perbaiki. Saya lapor BKPKAD itu cepat di-upload. Proses sekarang sudah detail APBD-nya ya, yang bisa diakses. Kemudian gagal reformasi birokrasi, akan paling resep dari politik. Saya buktikan kinerja birokrasi yang dinilai oleh Menpan namanya Sakit, akuntabilitas kinerja, kita sekarang ranking 1 nasional, nilainya 80. Apa ya? Bukti kegagalan, justru itu keberhasilan. Pelayanan publik sekarang sudah ranking 4, kan begitu. Nah jadi dengan data, dengan media sosial, kami juga terbantu sebenarnya bisa balik memberitakan. Tapi yang saya sering temui juga ya, mohon izin, si pengkritik itu kalau dikritik balik nggak suka marah-marah juga. Ya, saya kan mantan dosen, jadi sudah hafal lah. Kalau diskusi dengan mahasiswa harus punya argumentasi. Dia ngeritik saya habis-habisan. Saya kasih argumen dan saya kritik balik marah. Jadi disangkanya kalau saya menjawab berarti saya itu anti kritik Pak. Gitu. Padahal kalau saya menjawab artinya saya menggunakan hak jawab dengan argumentasi, kan begitu. Jadi yang mengkritik itu seolah-olah inginnya tuh membombardir kritik ke Pemkot satu arah, argumentasinya menang. Pada saat Pemkot menjawab, disangka menjawab itu adalah perunjukan dari tidak mau dikritik. Menurut saya nggak begitu juga. Jadi inilah yang harus dibangun di peradaban hari ini oleh media, Tribun khususnya. Mari kita berdialog, baik yang mengkritik maupun Pemkot yang jadi sumber referensinya untuk memberikan hak jawab. Kalau terjadi komunikasi seperti itu, ya itulah mimpi saya ya dalam peradaban Kota Bandung ini, kita setara lah kira-kira. Saya kira itu ya keynote saya, situasi hari ini. Kami sangat terbuka dan saya titip Kepala Dinas harus turun ya, karena wajahnya Pemkot secara spesifik ada di dinas masing-masing. Komplain hari ini saya petakan tidak terlalu banyak urusan pelayanan publik, alhamdulillah kalau dari jumlah, tapi banyak di urusan banjir dan macet. Ya, dua hal itu masih tinggi. Lain-lain sudah menurun, tapi dua hal itu masih tinggi. Jadi itu 2 tahun terakhir saya akan fokus di situ, karena memang mahal sekali si biaya infrastruktur itu yang masih kita perjuangkan. Di sini ada Pak Camat Coblong, ya. Ini contoh komplain di Facebook ya. Komplain di Facebook, di Palak Pak RT-nya. Sabar hak berapa? 500.000. Urusan apa? KTP Pak. KTP. Komplain Pak di Palak RT, kecewa dia, curhat ke saya. Saya tanya balik, nah ininya menariknya komunikasi publik. Sebutkan RT-nya Neng, saya bilang yang lengkap. Nah kadang-kadang warga Bandung kalau komplain nggak pernah nyebutin detail Pak. Pak Wali tolong beresin urusan ini, nggak beres tapi kita nyebut detail. Setelah ketahuan RT-nya di mana? Di Lebak Seliwangi. Lebak Seliwangi, saya bilang Camat tolong tidak lanjuti, laporkan sesudah Camat datang dan terbukti ya, duitnya dibalikin. Dibalikan Pak uangnya. Pak Pito ya, cerita-cerita begini itu per bulan jumlahnya puluhan. The story respon begitu, tapi kan susah saya memberitakan. Dan kalau kita bilang ini sudah direspon, kayak pujian ya. Tapi dalam hati mah kita ini menjawab ya, komplain-komplain warga. Saya kira itu Bandung hari ini dalam komunikasi, mudah-mudahan dialog ada keseimbangan peradaban komunikasi yang baru. Insya Allah kita bisa jadi contoh
masyarakat yang modern tapi juga demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.